Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi dengan judul pemerolehan bahasa pertama dan kaitannya dengan bahasa Arab. Lanjut, yaitu mengapa kita perlu belajar bicara. Pembahasan ini sangat krusial dalam psikolinguistik karena mengkaji interaksi antara faktor psikologis dan faktor sosial dalam proses anak menguasai bahasa. Lanjut, latar belakangnya yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa pertama atau proses alami anak menguasai bahasa ibu atau lingkungannya. Kemudian yang kedua, konteks Arab sama dengan yaitu menyoroti keunikan pemerolehan bahasa Arab. Yang difokuskan di sini yaitu bagaimana mekanisme kognitif dan lingkungan sosial membentuk kompetensi linguistik anak khususnya pada bahasa Arab. Apa itu pemerolehan bahasa pertama? Yaitu proses kompleks yang melibatkan input dari lingkungan dan mekanisme bawaan dalam diri anak. Ini berbeda dengan belajar atau learning bahasa kedua. Lanjut, itu definisi pemerolehan bahasa pertama. Definisinya yaitu proses bawah sadar dan alamiah yang dilalui anak sejak lahir, menguasai sistem bunyi, kosakata, tata bahasa, dan pragmatik dari bahasa yang digunakan di lingkungannya. Biasanya sebelum anak usia 5-6 tahun. Yang mempunyai ciri khas, yang pertama universalitas. Itu terjadi pada semua anak normal. Kemudian yang kedua, sistematis. Tahapan perkembangan yang teratur itu meraban satu kata, dua kata ke kalimat. Kemudian yang ketiga, cepat dan efisien. Itu sama dengan dilakukan tanpa pengajaran formal. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jalur perkembangan bahasa anak. Tahapan ini bersifat universal, termasuk pada anak yang pemerolehan bahasa pertamanya adalah bahasa Arab. Tahapan-tahapan ini terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, meraban atau mengoceh, sebenarnya bumbling. Itu ketika anak di usia 6-12 bulan. Biasanya anak di usia 6-12 bulan itu dia bisa mulai berbicara dengan bunyi vokal atau konsonan tanpa makna. Kemudian yang kedua, holofrase, yaitu ketika anak di usia 12-18 bulan. Dia berbicara satu kata tapi mewakili kalimat. Misalnya anak itu berbicara susu, berarti dia mau susu, aku mau susu. Kemudian yang ketiga, telegrafis, yaitu ketika anak di usia 18-24 bulan. Dia mulai berbicara kalimat 2 kata, itu fokus pada kata penting. Itu misalnya ayah pergi, ibu pergi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu awal kompleksitas. Itu ketika anak usia 2-5 tahun. Penggunaan tata bahasa dan morfologi yang lebih terstruktur. Lanjut, 2 sudut pandang utama nativis dan behavioris. 2 teori ini menawarkan penjelasan kontras mengenai mekanisme pemerolehan. Kemudian nativisme, yaitu anak memiliki kemampuan bawaan berupa alat pemerolehan bahasa.
yaitu anak hanya perlu input untuk mengaktifkannya. Kemudian selain itu, behavioris, yaitu bahasa diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, yakni penguatan atau peniruan. Anak adalah tabula rasa, sama dengan itu kertas kosong. Jadi anak itu seperti kertas kosong. Lanjut, dilema linguistik Arab atau Fusha dan Amiyah. Pemerolehan bahasa Arab memiliki keunikan karena adanya diglosia atau kewibahasaan Arab standar modern yaitu Fusha dan dialek lokal yaitu Amiyah. Fenomena diglosia yaitu terbagi menjadi dua. Anak cenderung memperoleh bahasa Arab atau Amiyah sebagai L1 link karena ini adalah bahasa interaksi sehari-hari di rumah dan lingkungan. Kemudian Arab Fusha atau klasik atau standar seringkali dipelajari belakangan di sekolah seperti L2 atau diperoleh melalui media atau agama. Yaitu dampaknya yaitu morfologi, misalnya sistem akar kata wazan dan fonologi Arab yang kaya diperoleh melalui paparan dialek, tetapi kaidah tata bahasa formal Fusha biasanya didapat melalui proses belajar formal. Lanjut, anak sebagai ilmuwan cilik atau strategi kognitif. Anak bukanlah peniru pasif. Mereka aktif merumuskan dan menguji hipotesis tentang bahasa. Penjelasannya di sini yaitu strategi utamanya terbagi menjadi 4. Yang pertama, overgeneralisasi, yaitu menerapkan kaidah yang dipelajari secara luas. Misal, dalam Arab menerapkan pola jamak teratur ke kata yang jamaknya tidak teratur. Kemudian strategi yang kedua yaitu simplifikasi, yaitu menyederhanakan struktur kalimat yang rumit. Kemudian strategi yang ketiga yaitu hipotesis uji coba, itu sama dengan mengucapkan sesuatu dan menunggu respon lingkungan atau koreksi atau penguatan kata tersebut. Kemudian lanjut strategi terakhir yaitu keempat, peniruan dan selektif. Anak meniru apa yang dianggapnya penting dan bermakna. Lanjut, lingkungan pemasok input krusial. Faktor sosial sosiolinguistik memengaruhi kualitas dan kuantitas bahasa yang dikuasai anak. Yaitu input vital di sini terbagi menjadi 3. Yaitu di sini yang pertama CDS, yaitu bahasa yang disederhanakan, diulang dan ditekankan yang digunakan oleh orang dewasa saat berbicara dengan anak. Kemudian yang kedua, interaksi dan fungsi. Bahasa diperoleh karena kebutuhan sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang ketiga, konteks budaya. Pilihan kosakata dan gaya bicara anak sangat dipengaruhi oleh normal budaya dan sosial. Misal, panggilan kehormatan dalam bahasa Arab.
Lanjut ke tujuan pembahasannya, yaitu memahami proses ini memberikan wawasan untuk pendidikan bahasa yang lebih efektif. Nah, tujuan pembahasannya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami mekanisme kognitif, yaitu menggali cara otak memproses dan menyimpan struktur bahasa Arab. Kemudian yang kedua, memahami fenomena diglosia, dengan menganalisis dampak lingkungan sosial terhadap kompetensi formal anak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dasar pendidikan bahasa Arab, itu merumuskan strategi pengajaran L2, yaitu bahasa Arab, yang meniru kealamian proses pemerolehan L2. Lanjut, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kita bisa ambil poin-poinnya, yaitu yang pertama, pemerolehan bahasa adalah progres alami yang melibatkan mekanisme bawaan dan lingkungan secara sistematis. Kemudian yang kedua, tahapannya bersifat universal, dimulai dari bubbling hingga penguasaan bahasa. Kemudian yang ketiga, konsep bahasa Arab unik karena diglosia, di mana anak cenderung memperoleh bahasa amiyah sebagai L1 dan fusha didapat melalui proses pembelajaran L2. Kemudian yang terakhir, memahami proses ini krusial untuk merancang strategi pengajaran bahasa Arab yang efektif dan kontekstual. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya atau ada kalimat yang belum dipahami, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan di grup. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.